kelompok-kelompok yang mendominasi tidak hanya pada persoalan agama, tapi juga pada persoalan kedaerahan. Kalau di agama mungkin kita bisa melihat bahwa 2017 itu terlihat benar bahwa kelompok agama yang mendominasi terlihat merepresi kelompok yang minoritas. Tetapi tidak hanya pada persoalan agama, pada persoalan daerah juga terlihat bahwa kelompok-kelompok yang mendominasi itu juga menutup ruang kelompok-kelompok yang minoritas. Contohnya misalnya pemilihan presiden gitu. Apakah orang di luar Jawa bisa mencalonkan jadi presiden? Mungkin bisa gitu. Tapi apakah dia menang? Kan tidak mungkin gitu. Kita bisa membaca itu tidak mungkin. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa seperti Romo katakan tadi, segala sesuatu dia punya penunggu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira cara untuk membongkar dominasi seperti itu sehingga konstruksi sosial kita itu membaik. Saya kira itu, Romo. Terima kasih. Selamat malam Romo, nama saya Grace. Saya mau tanya mengenai kapital simbolik. Kalau tadi saya tangkap, pencitraan itu adalah satu usaha untuk mengumpulkan kapital simbolik. Tapi kenapa itu kalau misalkan penangkapan saya itu benar, kenapa ketika orang melakukan pencitraan, dia kayaknya hina banget gitu ketika orang melakukan pencitraan. Kalau melakukan pencitraan apa? Jelek gitu. Kayaknya jelek banget gitu. Konotasinya negatif gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya sah-sah aja ya kalau misalkan kita melihat itu sebagai kapital simbolik gitu. Semua orang berhak mengumpulkan kapitalnya masing-masing. Itu aja sih yang mau saya tanya. Terima kasih. Ya, jadi mengenai bagaimana distinction itu kelas atas bawah, sedangkan yang bawah itu adalah namanya resistensi. Ya, dalam resistensi itu sebetulnya kadang-kadang ada yang namanya, kalau Anda merasa sebetulnya tinggi, apa yang disebut oleh Puji namanya strategi condescendence. Condescendence itu juga sering dipakai dari yang atas untuk, istilahnya condescendence itu cum descendre, turun bersama-sama. Itu apa? Merendah untuk ditinggikan, itu juga bisa. Ya, merendah untuk ditinggikan. Atau gaya pelembungan itu yang dimasukkan air itu, supaya semakin ke bawah puncaknya semakin atas. Itu bisa. Dalam waktu mengapa kelas bawah itu cenderung resisten? Karena untuk menaik ke kelas atas tidak mungkin. Anda pernah melihat film apa itu namanya, Eminem? Film Eminem itu kisah tentang rap, seorang kulit putih ingin diakui bahwa dia jago rap, maka dia harus mengikuti ujian-ujian yang sudah diterapkan oleh kelompok Afro-Amerika, karena rap adalah kekasannya orang Afro-Amerika ya. Karena kalau musik klasik orang bawah tidak akan bisa bersaing dengan kelas atas, maka mereka menciptakan sendiri. Kelas bawah kecenderungan adalah resisten. Resisten itu selalu dalam rangka untuk membedakan diri, tapi dalam rangka membedakan diri dalam arti saya bisa, tidak harus seperti itu. Dan saya bisa menciptakan, artinya menciptakan arena sendiri yang kalau Anda mau pengakuan harus melewati tes-tes yang kami tentukan. Seperti itu. Itu pada benar yang Anda katakan, bawah kecenderungannya adalah resisten. Lalu dominasi kapital sosial dan kapital simbolis. Hal seperti akan mulai kalau mau dibuka bukan hanya satu, bukan hanya daerah, bukan hanya agama. Jadi mulai ada yang bisa dan bisa membuktikan bahwa itu berhasil. Itu yang butuh. Kadang-kadang kita itu istilahnya itu bukan butuh wacana, kadang-kadang butuh bukti. Di negara kita itu sekarang butuh bukti, bukan butuh wacana. Yang pintar wacana banyak kita. Yang konseptual itu banyak itu, tapi memberikan modalitas itu yang sulit. Apa yang saya maksud modalitas? Saya selalu kalau mengajar itu etika publik itu bukan hanya masalah normanya apa. Yang merumuskan norma itu banyak yang bisa itu, tetapi yang menjembatani dari norma ke tindakan itu yang sulit orang memberikan pendidikan yang itu.
Apa maksudnya? Saya beri contoh. Saya pernah waktu di PTIK itu ada mantan Kapolres yang saya tanya, Pak, gimana Pak, bagaimana Anda mengubah anak buah Anda yang selalu terlambat, yang Anda pernah cerita selalu terlambat. Jadi kalau terlambat itu oleh Kapolresnya sudah disuruh push up sampai 50 kali, nanti minggu depan terlambat lagi. Disuruh di bawah terik matahari 2 jam, 3 jam, nanti seminggu lagi masih. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya saya hanya kunjungi rumahnya, memang dia miskin, dia itu kalau berangkat kerja, ngantar anaknya dulu ke sekolah naik angkot, dan dari sekolah anaknya naik angkot ke kantor, ya tentu mesti terlambat. Lalu apa yang Bapak lakukan? Ya saya bilang ambil kredit sepeda motor, DP saya, angsuran kamu. Sejak itu nggak pernah terlambat. Ya. Di Indonesia itu bukan butuh mana yang baik, mana yang jahat. Norma itu sudah banyak yang tahu. Tapi membantu menemukan modalitas seperti ini. Ya. Saya dulu kan juga membantu di asrama calon-calon Romo. Di sana itu ada Vespanya hanya ada 13, mahasiswanya itu ada 25. Kalau pakai Vespa itu hanya nulis nama, Vespa nomor berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Yang terjadi apa? Kalau Vespanya rusak dibiarkan saja. Sudah dimarahi, sudah dibentuk panitia supaya ngawasi, tetap. Jadi kalau yang sudah rusak didiamkan, lalu pinjam yang masih beres. Akhirnya ada satu yang pintar. Saya akan memilih Vespa paling jelek, tetapi akan saya perbaiki dan yang pakai hanya saya. Memberi ide pimpinan asrama. Mulai sekarang 1 Vespa 2 orang, rusak atau tidak terserah kamu. Sejak itu beres. Ada yang dicat merah kayak Ferrari. Maksud saya apa? Sistem kepemilikan diubah, perilaku berubah. Jadi kalau mengubah perilaku orang, jangan marahi, jangan ngutbahi, jangan menasihati saja. Fasilitas apa yang Anda berikan? Sistem apa yang Anda ubah? Prasarana apa yang Anda sediakan? Prosedur apa yang Anda tawarkan? Yang kurang di Indonesia ini. Kalau hanya rumusan yang baik, normatif, yang masuk akal, banyak yang bisa. Tetapi menyediakan, mengidentifikasi modalitas-modalitas seperti ini. Ini yang sudah. Itu ya, saya menjawab mengenai pertanyaannya itu tadi Mbak Kris ya. Oh, Mbak Kris yang belum. Pertanyaan mengenai pencitraan, mengapa tidak boleh pencitraan? Nah, pertanyaan saya, mengapa ada resistensi terhadap pencitraan? Pertanyaan kan begitu. Biasanya kalau kita pencitraan itu berarti ada usaha, terlalu dibuat-buat. Kalau itu alamiah, oke. Tapi apapun yang selalu dibuat-buat, itu kan akan melahirkan resistensi. Foucault mengatakan, di mana ada afirmasi kekuasaan, akan ada resistensi atau anti kekuasaan. Jadi itu wajar. Misalnya tembok putih ditulisi jangan coret-coret di bawah ini. Saya yakin hari berikutnya ada grafiti. Justru karena jadi ini yang kita melihat, jadi bukannya bahwa ini salah atau tidak, tapi Anda tahu Anda memancing suatu resistensi. Seandainya, kalau distinction itu sering-sering agak berkelas. Distinction itu tidak selalu pencitraan, tidak selalu. Sering tidak kelihatan. Ya. Orang-orang kelas atas tuh malah jarang pakai merek-merek itu. Ya, tetapi Anda lihat ya, kalau Bob Sadino itu bukan distinction, pakai celana pendek almarhum, itu condescendance, itu merendah, gaya itu tadi condescendance itu tadi tidak usah saya terus. Nah, bagaimana Anda bisa tahu itu? Bagaimana bisa saja biasanya distinction itu berkelas, gitu, berkelas, tidak harus terlalu kelihatan. Oke, gitu ya. Teman-teman, begitulah sedikit mengenal Pierre Bourdieu, pemikirannya.
Saya tadi dititipin untuk mengumumkan pada teman-teman yang tertarik, Jumat depan ini akan ada peluncuran buku studi mengenai pemikiran Agamben, Giorgio Agamben, salah seorang pemikir Italia yang post-strukturalis dan sedang ngetop, dan akan didiskusikan oleh Romo Setio yang akan bertanding dengan, boleh pakai istilah bertanding ya, yang akan bertanding dengan Rocky Gerung di tempat ini. Mulai jam 7 ya? Nah, jadi kalau teman-teman ingin menonton pertandingan, ini kekerasan simbolik mengenai pemikiran Giorgio Agamben. Kami mempersilahkan Anda datang minggu depan persis hari Jumat jam 7 malam. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Terima kasih pada Romo Harinoko. Bisa dilanjutkan diskusinya di luar sembari menikmati sajian malam. Tentu bayar sendiri.